Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Halo adik-adik pewaris dunia pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan menghadirkan video terbaru yang penuh manfaat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya sudah ikut membangun channel pendidikan kita ini. Lanjut kita belajar Pitagoras. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam subbab perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa 30, 45 derajat dan 60 derajat. Yang pertama yang bakal kita bahas adalah untuk sudut 30 atau 60 derajat. Oke, saya punya segitiga, saya namakan segitiganya ABC dengan siku-sikunya di A. Untuk sudut B-nya adalah 60 derajat dan C-nya adalah 30 derajat. Sebelum saya masuk ke sini ya, saya jelaskan dulu. Jadi untuk ini digunakan untuk mendapatkan nilai sisi yang lain apabila diketahui satu sisi dan satu sudut, atau diketahui satu sisi dan sudut yang lain gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Berlakulah perbandingan apabila bentuknya seperti ini. BC ya, garis BC berbanding dengan garis CA kayak gitu, berbanding dengan garis AB, maka 1 untuk nilai BC berbanding dengan setengah akar 3 untuk nilai CA, setengah berbanding dengan setengah untuk nilai AB. Atau ya, biasa digunakan yang ini ya. Atau BC, CA, AB sama di atas. Ini kalau dibentuk lagi ya, kalau disulap lagi nanti nilainya berubah. 2 berbanding akar 3 berbanding dengan yang namanya apa ini ya? Berbanding dengan 1. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal biar lebih jelas. Perhatikan gambar. Ini gambarnya, angkanya nggak ada, tentukan panjang MK dan ML. Jadi untuk KL di sini adalah 3 cm, habis itu di sini adalah 30 derajat. Oke, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah panjang MK dan ML. Jadi kalau di sini membentuk segitiga siku-siku, otomatis kalau di sini 30 derajat, otomatis di sini 60 derajat karena dalam segitiga jumlah sudut yang berlaku adalah 180 derajat. Tentukan panjang MK, kita eksekusi mati. Pertama nak, kita cari dulu untuk nilai MK. Oke, MK yang pertama ya. KL, LM boleh Pak? Boleh, silahkan, no problem alias no what ya. Maka ya, perhatikan kalau MK, maka kalau kita menggunakan yang namanya cara perbandingan yang ini ya, untuk yang ini khususnya ya, perbandingan ataunya itu, maka MK ini kita bandingkan dengan sisi yang lain. Artinya sisi yang lain ini sisi yang diketahui. Boleh Pak bandingkan dengan LM? Boleh ya, boleh silahkan. Tapi di sini LM-nya nggak diketahui, kosong, berarti nggak boleh ya gitu ya. Ini yang diketahui siapa? KL. Berarti kita bandingkan dengan sisi KL sama dengan MK. Oh ya, lupa. MK di sini ya, MK perhatikan di sini untuk perbandingannya. BC ini kan berada tepat di depan siku-siku. Ini siku-siku ini kan nilainya 90 derajat kan gitu. Berapa BC? Ini perbandingannya adalah 2. Ini nilainya adalah 2 gitu ya. Habis itu akar 3. Akar 3 di sini kan adalah garis sisi CA ya, CA. CA di sini akar 3 ini tepat berada di 60 derajat, depan 60 derajat gitu. Nah ya. Saya geser lagi lah biar enak ya. Nah, satu di sini kan garis AB ya. Garis AB di sini 1. 1 ini tepat berada di 30 derajat. Jadi ingatkan baik-baik, kalau untuk nilai sisi pada depan 60 derajat nilainya berapa perbandingannya? Akar 3. Kalau 30 nilainya 1. Kalau depan 90 nilainya adalah 2. Tuh ya. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. MK di sini udah, KL di sini udah, MK. Perhatikan MK. MK ini kita ambil nilainya pada perbandingan MK. Mana MK? MK ini di sini. Tepat berada di 60 derajat. Oke, tepat berada di 60 derajat. Nah, tepat berada di 60 derajat berapa nilainya? Akar 3 gitu ya. Kita bandingkan dengan sisi yang lain. Nilai perbandingan sisi lain ini KL. KL di sini 3 cm, habis itu depannya ini adalah sudut 30 derajat. Depan 30 derajat berapa? 1. Berarti di sini 1 gitu ya. Masukkan nilainya, MK ini dicari, ditanyakan KL berapa? KL 3 sama dengan akar 3 berbanding dengan 1 gitu ya. Oke, saya geser dulu sebentar. Nah, ini boleh kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kayak gitu ya.
biar enak pengerjaan atau penyelesaian. Oke, ini kali silang. Berarti MK sama dengan 3 kali akar 3 boleh, atau akar 3 kali 3 juga boleh, dibagi dengan 1 gitu ya. Berarti MK sama dengan 3 kali akar 3 tetap ya, nggak bisa diselesaikan, jadi 3 akar 3 dibagi dengan 1 tetap 3 akar 3. Oke, selesai untuk nilai MK. Kita lanjut lagi ke nilai LM ya, atau ML ya. Maka LM, nah LM boleh kalian bandingkan dengan KL, boleh kalian bandingkan dengan MK. Kenapa boleh dengan MK Pak? Karena MK sudah diketahui nih nilainya. Kita bandingkan MK aja ya, MK. Oke, kita masukkan nilai perbandingan. LM di sini adalah garis yang berada depan 90 derajat atau siku-siku. Berapa nilainya nak? 2, sini 2. Berbanding dengan yang namanya MK. MK di sini ya, MK berada tepat di 60 derajat, berapa nilainya? Akar 3 gitu ya. Maka LM, masukkan nilai MK berapa? 3 akar 3 sama dengan 2 banding akar 3. Oke, maka di sini kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan, sama dengan 2 akar per akar 3. Oke, ini kita kali silang lagi, berarti LM, atau nggak usah kali silang, di bawahnya, di bawah LM juga dipindah boleh. Berarti di sini 2 kali 3 akar 3 dibagi dengan akar 3. Maka LM sama dengan, ini kan sama ya, kan boleh dicoret. Berarti sisanya 2 kali 3. Berarti LM sama dengan 2 kali 3 dapat 6. Oke, selesai untuk materi pada perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Jadi untuk materi ini, kalaupun perbedaan gambar, nanti perhatikan sudutnya lagi nah ya. Jadi konsepnya kalian harus tahu ya. Depan 60 derajat berapa nilainya, depan 30 derajat berapa nilainya. Takut nanti soal berbeda. Artinya soal berbeda di sini adalah bentuk dari yang namanya bentuk gambar ya, bentuk gambar. Takutnya ada yang segitiganya sembarang kan gitu ya, siku-sikunya di atas, siku-sikunya di kiri. Ini kan di kanan ya. Di sini kan di kiri. Takutnya ada siku-sikunya di kiri, takutnya ada siku-sikunya di kanan ya. Jadi kalian harus tahu konsep yang ini ya. Oke, Bapak akhiri terima kasih atas perhatiannya. Oh, nanti sebelum itu nanti Bapak bakalan bikinkan ada cara cepat ya, ada cara cepat. Nanti saya bikinkan video untuk cara cepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.